Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran IPA pada kali ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kalian latihan. Sekarang Ibu jelaskan dulu baru kita latihan. Berhubung kalian memiliki buku LKS semua, jadi kita bahas mengenai buku LKS halaman 32. Jangan lupa sebelum memulai kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kali ini akan mempelajari macam-macam ekosistem. Ekosistem itu ada dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Apa itu ekosistem alami? Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah sebagai akibat adanya pengaruh dari alam sekitarnya tanpa campur tangan manusia. Jadi ekosistem alami ini tidak adanya campur tangan manusia ya. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan ekosistem alami. Kemudian ekosistem alami ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada ekosistem darat. Kemudian yang kedua, ekosistem perairan. Ekosistem darat itu ada beberapa contoh. Ada bioma padang rumput, kemudian bioma gurun, kemudian ada bioma hutan basah, yang keempat bioma tundra, dan yang kelima itu adalah bioma taiga. Ekosistem perairan ini ada beberapa macam ya. Ada ekosistem air tawar. Nah, ekosistem air tawar ini memiliki rasanya airnya ya tawar ya, tidak ada rasa. Kemudian ekosistem perairan ini ada ekosistem air tawar. Kemudian lagi perairan air tawar ini dia memiliki beberapa jenis, yaitu contohnya danau, kemudian yang kedua rawa, kemudian yang ketiga yaitu sungai. Berikutnya kita ke ekosistem air laut. Ekosistem air laut ini dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ekosistem air laut dalam, kemudian ekosistem pantai, kemudian yang ketiga yaitu ekosistem estuari, kemudian yang keempat ekosistem terumbu karang. Ini adalah contoh dari ekosistem laut. Selanjutnya kita ke ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu adalah suatu ekosistem yang sengaja dibuat dengan bantuan manusia. Segala komponen abiotik dan biotiknya, contohnya abiotik itu batunya, airnya, kemudian biotiknya itu sepertinya tumbuhannya, ikannya, sebagian merupakan campur tangan dari manusia sehingga memiliki keragaman yang terbatas dibanding ekosistem alami. Jadi pada intinya kalau ekosistem buatan itu adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia atau adanya campur tangan manusia. Tapi kalau yang alami itu tidak adanya campur tangannya manusia. Kemudian tujuan manusia membuat ekosistem buatan ini ialah untuk memenuhi kebutuhan pelestarian. Beberapa bentuk ekosistem buatan yaitu bendungan atau waduk, kemudian hutan tanaman produksi, sawah, kemudian perkebunan teh, akuarium, kemudian kolam ikan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari ekosistem buatan. Selanjutnya kita membahas mengenai interaksi dalam ekosistem. 1. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di antara produsen, konsumen, dan pengurai adalah saling ketergantungan. Jadi maksudnya di sini produsen itu contohnya kita ini adalah tumbuhan, konsumen itu contohnya kita manusia ya, dan pengurai itu contohnya bakteri. Nah, ini saling membutuhkan atau saling menggantungkan sehingga itu dikatakan saling ketergantungan. Tidak ada makhluk hidup yang hidup tanpa makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk saling mendukung kehidupan baik secara langsung maupun tak langsung. Hubungan saling ketergantungan antar produsen, konsumen, dan pengurai terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan melalui peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan aliran energi dalam bentuk peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Pada rantai makanan, urutan makan dan dimakan dimulai dari produsen, dimakan oleh konsumen satu, selanjutnya konsumen satu
dimakan oleh konsumen 2, dan begitu seterusnya. Hingga konsumen puncak. Adanya gangguan pada salah satu komponen rantai makanan akan menyebabkan gangguan pada keseluruhan rantai makanan. Adapun jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dengan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam ekosistem. Ini dikatakan jaring-jaring makanan. Ini di sini contoh ya, contoh dari jaring-jaring makanan. Di sini contohnya elang, katak, tikus, belalang, burung pipit. Ini adalah contoh dari konsumen, sedangkan produsennya di sini adalah sawi. Minggu depan insya Allah Ibu akan jelaskan contoh dari jaring-jaring makanan dan rantai makanan ini. Nah, kali ini untuk materi kita cukup. Jangan lupa selalu berdoa. Ibu akhiri untuk kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dalam belajar dari rumah. Tolong dikerjakan apa yang disuruh guru tugas-tugasnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.